tinggal seperti permanen ya, tetap gitu. Imanen, tinggal di dalam kita, dekat dengan kita. Kok bisa? Allah itu jauh tapi juga dekat. Bukan seperti lagunya siapa zaman dulu, Bimbo ya. Engkau jauh, aku jauh, engkau. Bukan gitu ya. Allah itu jauh tapi juga dekat. Loh ya Pak Saudaraku. Hanya Tritunggal yang bisa menjelaskan gitu loh. Nanti saya akan jelaskan di lain kesempatan tentang realita. Ada topik khusus ya, realita Allah. Realita yang jauh, juga realita, kenyataan yang dekat. Bahkan bukan cuma dekat, dia tinggal di dalam kita. Amin saudaraku? Imanen, tinggal di dalam kita. Ya, kalau yang gampangannya gini, realita Allah itu kan memiliki 3 realita ya minggu lalu. Berapa waktu udah belajar ya, realita, hipostasis, kebetulan masih di sini. Terjemahkan juga pribadi, karena realitanya ini ada pribadinya, gitu loh saudaraku ya, berpribadi. Realita yang jauh, yang tak terjangkau, itu kita panggil Bapak, ngono lho gampangannya. Terus Allah yang dekat, menjumpai manusia lah, kita akan belajar hari ini. Menjumpai kita semua, datang kepada manusia. Itu di dalam anaknya, Yesus Kristus. Terus yang Allah yang tinggal di dalam kita, realitanya. Itu disebut Roh Kudus. Tetapi jangan lupa itu dalam satu kesatuan. Jadi ketika nun jauh di sana, Yesus pun, sang anak Allah pun, sang firman pun juga di sana, jauh sebetulnya. Rohnya juga jauh. Tapi ketika menyatakan diri, jadi dekat. Nah, itu kan Yohanes 1:14, buka dulu pelan-pelan. Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. 18, sorry. Yang 14 jadi manusia. Yang 18. Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat. Nah, tidak ada seorang pun, transenden. Tidak terjangkau. Tidak mungkin sebenarnya dipahami, dijangkau, dimengerti, terlalu jauh. Tidak seorang pun pernah melihat. Gini loh saudaraku, Anda sesuatu yang hal yang tidak Anda lihat, bagaimana Anda bisa ngerti? Gitu loh. Oh nggak ketok. Mau datang kepada Allah loh, Allah di mana? Nggak kelihatan. Tidak kelihatan. Mau datang bagaimana? Lah ini loh saudaraku. Ini transenden gitu loh. Tetapi anak tunggal Allah. Siapa yang dimaksud? Anak tunggal Allah, Yesus Kristus, dialah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yang menyatakan, yang transenden tadi jadi dekat, gitu loh. Ya, makanya saya tema kali ini Allah menjumpai manusia. Belum lagi bicara Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah yang jauh di sana, terus mendatangi manusia, bahkan tinggal dalam manusia. Allah yang tinggal dalam diri kita, realitanya itu disebut Roh Kudus. Dia akan tinggal di dalam kamu dan menyertai kamu. Diam, itu loh saudaraku. Tapi jangan lupa nanti itu dalam ada tema tersendiri, biar Anda paling tidak dapat gambaran. Itu belum selesai penjelasannya. Kalau saya jelaskan tambah panjang nanti. Intinya setiap realita tadi itu tetap dalam kesatuan. Gitu loh. Jadi saat Roh Kudus tinggal dalam kita, Yesus pun di situ. Ya kan? Bapa pun di situ. Gitu loh. Di dalam Roh Kudus ini ya. Tinggal di dalam kesatuan. Oke, nanti itu penjelasan lain waktu. Saya akan menjelaskan tentang Allah menjumpai manusia. Tapi dengarkan baik-baik. Jangan terburu-buru langsung pikiran kita mengarah, oh Yesus. Gitu ya. Yesus waktu Natal. Ini kembali turun dulu, tolong dibantu. Ini turun dulu. Ini turun dulu. Ya, ini manusia. Ingat ya, sudah lihat khotbah sebelumnya ya. Kalau saya ulang-ulang nanti nggak selesai-selesai ya. Bulet terus. Ya, karena kok sepertinya kok ada 2 Yesus. Memang ini Yesus yang keluar dari, ini harus ngerti dulu. Yang di dunia ini, yang cuma 33,5 tahun. Ini keluarnya dari mana? Maria, ya perawan Maria. Manusia, yang Maria manusia ya ini manusia keluar. Tapi nanti lain kali akan diperdalam. Tapi Maria ini keluar melahirkan Kristus bukan dari benih laki-laki loh. Oh, wanita kalau masa bisa lahir sendirinya? Istri saya melahirkan Joshua, apa bisa simsalabim lahir sendirian? Oh, ada peran serta saya. Ada benihnya laki-laki. Ini enggak ada benihnya laki-laki, dikandung dalam Roh Kudus gitu ya. Lahir dari perawan itu kan ada dikandung, yang pengakuan iman rasul itu ya. Jadi Maria bisa mengandung karena Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus, kuasa yang maha tinggi menaungi engkau, itu nanti akan dibahas lain kali aja. Pokoknya ini manusia memang gitu ya. Keluar dari Maria, tapi jangan salah. Ya, seluruh kepenuhan Allah itu nanti ayatnya tinggal di dalam tubuh somatos ya. Dalam
tubuh Kristus ini juga, tapi lain kali kita bahas. Yang saya bahas gini, jangan keburu-buru ke sini gitu loh maksud saya. Allah menjumpai manusia itu sebelum jadi manusia, ambil dulu berarti Mas Immanuel. Ini belum keluar ya, belum lahir sebagai manusia. Nah, sebelum dunia dijadikan, ya tahu, dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, Yesus Kristus. Itu buka khotbah sebelumnya ya, Kolose 1, kalau mau tahu lebih lengkap Kolose 1 mulai ayat 15. Oh enggak apa-apa, kita baca deh sekalian masuk ke situ ya, Kolose 1 ayat 15 mulai. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak Ya, kelihatan. Allah kan tidak kelihatan tadi. Allah itu Bapa dan Rohnya. Tidak kelihatan. Tapi Yesus ini adalah gambarnya. Makanya kenapa saya berikan gambar. Gitu. Ya ini untuk ilustrasi saja. Apakah seperti ini? Ya enggak. Gitu. Ini ilustrasi saja. Katakan ilustrasi dulu. 1, 2, 3, ilustrasi. Gambarnya apakah seperti ini? Ya enggak. Ini kan kita mengilustrasikan kan untuk, oh dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Kalau tidak diginikan ya apa? Ini hanya membantu saja ya, jadi kelihatan. Dia gambarnya adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Terus Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya. 16. Karena di dalam dialah, Ya, kenapa dia lebih utama dari segala ciptaan? karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Karena di dalam dialah Yesus Kristus yang gambar Allah ini, ingat ya, belum jadi manusia loh ini. Kita ke sana dulu gitu. Nanti jangan kadang gini loh, langsung saya ini maaf ya, orang Kristen yang dari kantong Kristen, saya daerah ngerti kan, daerah saya Sumatera Barat kayak gitu. Sumatera Barat. Sumatera Utara ya kayak Bata, Ambon kan kantong-kantong Kristen. Saya maaf ya, saya enggak menghakimi semua ya. Ketemu dengan beberapa mereka itu enggak ngerti, maaf saudara. Dianggap Yesus itu baru ada waktu Natal. Oh, saya baru ngerti, Pak. Dan maaf ya, mungkin banyak kita yang masih, padahal ini sudah dari kantong Kristen loh. Sejak daerahnya tuh Kristen semua, ya. Masjid itu, masjid. Kalau di sini kan setiap berapa meter masjid, sana itu berapa, tiap gang itu udah gereja. Gitu ya masih belum ngerti. Kan enggak jamin, saudaraku. Kristen sejak lahir daerah Kristen, kantong Kristen. Saya anggap Yesus itu baru ada setelah lahir Natal. Ya apa sih? Ya dijelasin akhirnya. Ya, jadi dia karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Loh, ini kan belum ada penciptaan. Ya toh, belum ada penciptaan. Di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu, karena nanti melalui Yesus inilah segala sesuatu diciptakan ya, singkat cerita itu sebagai Sang Firman. Nah, ulangi sendiri khotbah-khotbah sebelumnya ya, sudah banyak dibahas. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang ada di sorga, saya belum jelaskan sorga nanti ya seperti apa. Sementara gini dulu, ada Firdaus, langit tingkat 3 kan sudah saya jelaskan itu. Ada ini langit tingkat kedua nih ya, sebut aja gitu walaupun tidak ada sebutannya, Hades ya, tempat alam kematian dan alamnya manusia, langitnya manusia. Ya, segala sesuatu yang di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, Ya. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, Ya. segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Gambar Allah yang tidak kelihatan ini. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Makanya diambil dulu ini. Jangan bayangan kita Yesus manusia dulu, jangan dulu, pelan dulu. Tarik dulu ke belakang, di dalam Dia. Biar Anda ngerti Tuhanmu itu. Maaf saudaraku, bukan seperti agama lain, oh Buddha itu bukan Tuhan. Banyak yang enggak ngerti kan, oh orang Buddha nyembah Buddha, enggak. Buddha itu manusia, mereka pelajarannya gitu, Tuhan enggak ada. Sebagai pribadi itu enggak ada, ya kita enggak bahas itu. Kadang-kadang dibayangkan nanti seperti itu, gitu. Manusia yang hebat, manusia yang ada misalnya pendeta saudaraku. Yesus itu manusia super, wush, aremu dengklik. Ini keseretan ini, saya enggak mau sebut lah, urusanmu ya, urusan sama Tuhan sendiri ya. Makanya kenapa saya ambil dulu gambar manusianya, nanti sudahlah pelan-pelan dulu. Yesus itu sebelum ada penciptaan, Dia ini sudah ada bersama Bapa. Pada mulanya Firman, Firman itu bersama-sama dengan Bapa atau Allah, dan Firman itu ya adalah Allah, satu hakikat dengan Allah.
Segala sesuatu diciptakan oleh Dia Sang Firman. Jadi sebelum ada penciptaan, sudah ada duluan. Karena Dia yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Terus, nah ini loh saudara. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ia ada terlebih dahulu, gambar Allah ini ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatu ada dalam Dia. Nah ini penjelasannya nanti panjang dalam Dia. Kita tidak bahas itu. Terus. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dia sulung dari ciptaan, Dia sulung juga dari kebangkitan. Tadi saya sampaikan dalam pengumuman tadi ya, kenapa hari Minggu ibadah ya. Hari Minggu ibadah saudaraku ya. Sebagai wujud iman kita, hari Minggu ini hari kemenangan saya. Saya menang ya, karena Yesus sudah mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis. Dia lebih sulung dari segala sesuatu, dari ciptaan lebih sulung. Dia juga sulung dari kebangkitan orang mati. Sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Singkat cerita, sebenarnya itu sedang membahas tentang keadaan Yesus sebagai gambar Allah di dalam rohnya, sebagai sang anak Allah, sang firman, dan sebagai manusia. Ya bangkit dari kematian. Terus itu nanti akan diperdalam lain waktu juga. Terus bawahnya terakhir. Karena seluruh kepenuhan Allah. Saya mulai dari sini. Perhatikan baik. Seluruh kepenuhan Allah. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Seluruh. 100%. Semua. Seluruh itu semua. Gak separuh-separuh. Jadi Yesus itu bukan setengah Allah, setengah manusia. Tidak. Seluruh. 100%. Katakan 100% Allah. 1, 2, 3. Seluruh kepenuhan Allah. Berkenan diam di dalam Dia. Diam dalam Dia. Lah ini nanti penjelasannya di sini. Allah menjumpai manusia. Oke ya. Pelan-pelan dulu. Allah ini tidak kelihatan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Nanti akan ada pelajaran tersendiri khusus tentang 3 realita Allah, 3 pribadi Allah. Masing-masing berbeda memang. Ini tidak kelihatan. Tidak terhampiri segala macam. Yang ini kelihatan. Gitu loh. Yang ini nanti masuk dalam hidupmu, Roh Kudus ini. Gitu loh saudaraku. Ya, kira-kira gitu. Ini yang kelihatan, ini yang tidak kelihatan. Tapi seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Jadi makanya Yesus ngomong, kalau kamu melihat aku, kamu telah melihat Allah. Sama. Karena Allah diam di dalam aku. Kalau lihat dulu ayat ini, coba. Yohanes, ini pelan-pelan sebelum masuk ke situ ya. Yohanes 14. Ayat harusnya biasanya 6 ya. 6 mulai 6 enggak apa-apa. Harus ayat 8 harusnya, enggak apa-apa. 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kenapa? Coba. Sekiranya kamu mengenal aku. Oke, ini manusianya dulu. Ini waktu ngomong sebagai manusia, enggak apa-apa. Nanti arahnya ke situ. Mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Oh. Sekarang ini kamu kenal Bapakku, kamu melihat Bapakku. Melihat, tanya 8-nya, muridnya. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Melihat Bapa, kapan? Tunjukkan. Mana yang dimaksud? Kamu mengenal aku, mengenal Bapa, melihat aku, melihat Bapa. Sekarang ini kamu telah mengenal Bapa. Sekarang ini kamu telah melihat Bapa. Loh, mana Tuhan lah? Yesus ngomong apa? 9. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Baca sama-sama, 1, 2, 3. "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Apa yang dimaksud ini? Manusianya. Kamu lihat aku, Bapa ini seperti aku, kan enggak seperti itu. Kenapa Yesus ngomong barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa? Ingat ya. Lah ini saudaraku, nanti saya perlu jelaskan lain waktu ya. Kalau sekarang nanti panjang. Ini ya, ini di dalam sini saudaraku. Firman jadi manusia. Ini menyatu ya. Ini kan gambarnya aja jauh. Ya ini di sini. Lah terus lihat ini, nanti lebih jelas. Ayat 9. Ini saudaraku, perhatikan baik-baik. 9 dulu. Tidak. Kata Yesus kepadanya. Sudah 9 tadi ya. 10 sorry. 10.
Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa? Nah, sekarang tanya, Dan aku Bapa di dalam Bapa. Yang dimaksud mana? Ini di dalam Bapa. Terus dan Bapa? Dan Bapa di dalam aku. Yesus sedang berbicara itu yang dimaksud ininya, saudaraku, gitu. Ingat, Yesus memiliki dua hakikat. Hakikat sebagai manusia yang keluar dari Maria, hakikat yang sebagai Allah, keluar dari Allah. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yesus kan logos, firman ya. Saya mau tanya, kata-kata saya di mana? Logos saya, akal budi, hikmat, perkataan, ada di mana? Dalam saya. Tapi waktu saya ngomong ini keluar enggak? Keluar. Waktu kata-kata ini contoh yang sederhana ya, enggak mungkin mewakili karena saya bukan Tuhan. Waktu saya ngomong, kata-kata saya keluar kepada Anda, di dalamnya ada saya enggak? Pikiran saya. Akal saya, pengetahuan logos saya, pengetahuan saya keluar kan ikut. Ini kira-kira gitu, sebagai sang firman. Aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku. Itu loh maksudnya, saudaraku. Ada kesatuan dengan Bapa. Terus, apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. kenapa? Terus, Tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Bapa yang diam di dalam aku. Nah, ini kan seluruh kepenuhan Allah tinggal dalam Yesus. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, jadi Yesus buat mujizat itu bukan karena si izin Allah, seperti keyakinan saudara kita. Oh, tiap nabi punya mujizat, oh bukan itu. Makanya lihat, orang mau ngomong apapun, melalui mujizat, nanti kita akan khotbah juga khusus tentang mujizat Yesus. Tidak terbantahkan, apa yang Yesus lakukan. Tidak ada yang bisa lakukan. Nabi siapapun, oh setiap nabi punya ciri sendiri, bukan masalah itu. Yang nabi lain lakukan, Yesus bisa lakukan. Tapi yang Yesus lakukan belum tentu nabi lain bisa lakukan. Kenapa? Ini bukan seizin Allah. Karena apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang ada di dalam diri sang anak. Yang diam dalam seluruh kepenuhannya di dalam Yesus. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapa mencipta ya melalui Yesus. Ya betul. Bapa memberi kehidupan melalui Yesus. Bapa menyelamatkan melalui Yesus. Jadi Allah melakukan melalui dirinya Tuhan Yesus. Sebagai sang firman, sebagai manusia. Karena Allah itu, Mazmur ini harus Anda tangkap ini, Mazmur 33 ayat 9. Firman itu bukan sekedar kata-kata, seperti manusia itu, firman itu sudah pengetahuan akal kata-kata. Enggak, firman itu sulit mendefinisikan. Saya mendefinisikan ini agak sulit. Kalau Anda bisa, puji Tuhan, apa kata istilahnya ini, saudaraku? Mazmur 33 ayat 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya. Kalau Bapa berfirman, semuanya ada. Terus? Dia memberi perintah. Kalau Bapa memberi perintah, maka semuanya ada. Maka, semuanya jadi dulu, sorry. Sebab Bapa berfirman, semuanya jadi. Bapa memberi perintah, semuanya ada. Ketika Bapa berfirman, firman keluar dari Bapa, demikianlah firman, Yesaya 55 ayat 11, demikian firman yang keluar dari mulutku. Tidak akan pernah kembali sia-sia, dia akan melakukan segala sesuatu perintahkan dan berhasil. Apa definisinya? Jadi bagi Tuhan, bagi Bapa, bagi Allah, firman itu bukan sekedar kata-kata. Firman itu adalah, apa di sini definisinya? Pelaksana. Yang melakukan, jadilah terang. Tuhan ngomong, terang jadi. Firman yang melaksanakan, terang jadi. Jadilah cakrawala, itu yang nanti jadi langitnya manusia itu. Memisahkan air di atas dan air di bawah. Itu langitnya. Terjemahnya sky juga. Itulah firman yang melakukan. Allah cuma ngomong, Bapa berfirman, jadi. Apa jadi? Yang melakukan. Kalau kita kan enggak, ya toh. Kamu minggir ke sana, nggak bisa kalau nggak ada yang bantu. Tadi kan papannya di sana. Kamu ke sini, saya ngomong, nggak akan terjadi. Tapi bisa terjadi kalau ada yang mengangkat tadi ke sini. Jadi itu apa? Firman bagi Allah itu bukan sekedar kata-kata. Dia anaknya Allah, dia yang melakukan. Dia menjadi gambarnya Allah, menjadi segala-galanya. Ya seluruh kepenuhan Allah dalam dia. Oke, lah di sini kita mulai. Kemudian kita akan belajar tema hari ini, Allah yang menjumpai manusia. Ini loh, makanya ini Kristen itu khas, beda. Saudara. Allah kita memang nun jauh di sana. Tapi Allah kita sebelum Yesus ya jadi manusia. Jadi jangan dibayangkan Yesus jadi manusia dulu. Sebelum jadi manusia, Allah sudah menjumpai manusia. Yang pertama kali tentu saja, ayo bisa jawab enggak?
Siapa manusia yang pertama kali dijumpai Allah? Ya jelas Adam. Yang diciptakan pertama Adam. Yang pertama kali. Tapi saya tidak bahas dari awal ya, panjang. Langsung ini aja, Kejadian pasal 3 ketika jatuh. Tapi saudara lihat, ini penting saudaraku. Waktu saya sempat renungkan ayat ini, jangan cuma diajari teologianya aja, pengetahuannya, doktrinnya tentang Allah, tentang teologi, tapi hatiku sampaikan juga, siap Tuhan. Tahu enggak saudaraku, Tuhan menjumpai manusia. Bayangan kita kan, kalau Tuhan datang kepada manusia, ini manusia yang super, manusia yang hebat, manusia yang suci. Saya mau tanya, manusia suci itu kayak apa sih? Tidak ada di Alkitab. Bayi suci, itu saya lihat di YouTube, wengkel-wengkelan. Kalau orang Kristen itu kenapa perlu diselamatkan? Karena memang mewarisi dosa. Kami tidak, katanya mereka. Kami bayi suci, lahir suci. Saya enggak ketemu sendiri. Kalau jawab keriting tangan saya. Saya mau tanya, bayi bisa mati enggak? Ada enggak bayi terus mati? Loh, bagi kita mati itu tandanya dosa kok. Ukuran dosa, mati itu berarti kamu berdosa. Kalau kamu suci enggak akan mati. Oh ini nabi suci, mati kok. Enggak suci. Malaikat itu loh, malaikat kudus enggak mati, malaikat roh. Malaikat kudus ada di Alkitab. Tapi memang ada sih nabi-nabinya yang kudus itu beda, konteksnya dikuduskan ya, dipilih. Karena arti kudus juga dipilih. Tapi bicara suci tanpa dosa, no way. Kalau malaikat ini juga, kenapa kok ada iblis? Tuhan tidak pernah ciptakan iblis. Di Kristen konsepnya Tuhan ciptakan malaikat dari cahaya, ciptakan setan dari api. Tuhan tidak pernah ciptakan setan. Allah itu sumber kebaikan, amin. Yang diciptakan, dia ciptakan malaikat-malaikat yang suci, tanpa dosa. Tapi ketika malaikat itu berbuat dosa, jatuh. Nanti saya akan khotbah khusus, Bu Petrus melengkapi. Iblis jatuh dari langit. Kejatuhan iblis, biar ngerti. Biar nggak wedi lagi ya, ndelok film horor. Ngajaki film horor terus saya ya. Mbak Sari. Gak wedi. Jatuh. Ya sampai gambarnya dirubah kayak wis dadi setan ngene kayak. Sebetulnya tetap ya dia malaikat juga ya, tapi malaikat yang jatuh ya, memberontak kepada Allah, berbuat dosa. Jadi nggak suci lagi gitu loh. Karena ada dosa. Kok enggak mati? Roh itu enggak bisa mati. Tapi matinya nanti dibuang ke dalam api yang menyala, Gehana. Neraka itu terjemahan dari Gehana, api, lautan api yang menyala-nyala. Ya kadang-kadang terjemahkan neraka gitu aja, nggak apa-apa. Gehana, beda loh sama Hades ya. Alam maut, nanti ada lagi Gehana. Neraka ini nanti dibuang ke sana. Firdaus dibawa ke surga. Oh, jangan salah, ini sementara loh saudara. Tempat nanti dibawa hadirat Tuhan ya selama-lamanya. Oke, enggak bahas itu. Kita bahas Allah menjumpai manusia. Pertama tadi Adam. Adam itu dijumpai saat tidak berdosa, suci. Kita akan lihat justru ketika Adam itu jatuh ke dalam dosa, Allah datang menjumpai dia. Ini loh Kristen, saudaraku. Dan Yesus waktu datang ke dunia ngomong apa? Aku datang. Saya ada kok khotbah khusus tuh. Judulnya Yesus datang. Untuk apa Yesus datang? Wow, salah satunya itu ada. Aku datang bukan untuk mencari orang benar. Aku datang untuk mencari, mau cahaya tega sih. Aku datang untuk mencari orang berdosa. Yesus, aku datang. Bukan untuk cari orang benar. Aku datang untuk cari orang berdosa. Saya orang berdosa Pak, ya kamulah yang datangi Yesus. Oh saya orang banyak dosa, banyak salah, banyak jahat. Kamu akan didatangi Tuhan Yesus. Loh, ini Yesus sendiri yang ngomong, aku datang cari orang berdosa. Dicari nanti sama Tuhan Yesus. Dan ini Allah membuktikan, Allah di dalam Kristus. Ya, kita lihat ayatnya. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia nah, itu. ini ayat 8-nya biar tahu. Kenapa Tuhan manggil manusia? Ayat 8. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan. Berarti sosoknya apa, saudaraku? Berjalan-jalan. Masa roh berjalan-jalan roh itu?
Ini bunyi langkah Tuhan. Memang ada fonen, saya lihat terjemahnya ada suara. Berarti ada suara. Loh kalau roh itu ada suara enggak? Enggak ada. Berarti fisik. Loh jangan heran, loh di Kristen tuh gitu, makanya harus belajar saudaraku. Tapi ini belum lahir dari perawan Maria, loh ya apa ini? Berarti Allah bisa mewujudkan diri dalam bentuk fisik. Allah roh, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Loh tapi kok bisa jalan-jalan? Berarti yang dilihat ini siapa? Tadi loh Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Bapa yang di pangkuan Bapa, yang dekat dengan Bapa dalam rangkuman kesatuan dengan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapa yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan jadi kelihatan? Yesus sebelum jadi kita sebut anak Allah gitu aja. Ya, Sang Firman, anak Allah, keluar dari Allah. Ini berjalan-jalan. Ya apa caranya? Turun, rusak ya dijoboknya. Nah, ini Adam, anggap aja Adam ya. Ini, ya biar tahu ya, jalan-jalan. Di sini, ini Adam ya. Hawa ini turun ini. Ya ini sementara gini dulu saudaraku ya, kayak sekolah minggu. Nanti bisa dibuat lebih canggih lain waktu. Saya pikir nanti ada LCD mas juga ya, nembak sini. Bisa bagus nanti, wah jalan gitu. Saya tinggal ngomong aja. Pelan-pelan sabar saudaraku ya. Ini cara penting. Ini cara berpikir metafisik, berpikir rohani, berpikir apa? Bukan berpikir fisik, berpikir supra rasional, supra di atas rasional. Kalau rasional manusia fisik dari sini ke sini hilang nggak di sini? Bahkan ini sebetulnya kan seluruh ini, saudara, itu ada di dalam sini. Kan ini yang menyatakan seluruh kepenuhan Allah dalam ilah. Ini semua hilang ke sini. Ini kan pikiran fisik. Jadi waktu Allah menjumpai manusia di surga kosong. Saya pernah SD dulu tanya sama guru saya. Kan waktu itu pengertian sederhana. Yesus itu adalah Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Pak guru, kalau Allah turun jadi manusia di surga kosong dong. Bingung guru agamanya. Saya dilempar, saya nggak pernah lupa. Dilempar apa? Saya kan nakal emang dulu. Saya dipikir goda gitu. Saya kan SD-nya nakal banget gitu loh. Lah saya kan cuma pengen tahu, nggak tahu dikira iseng dilempar apa? Bukan pegosokan apa? Kapurnya kecil. Kamu ini gitu. Saya jadi takut. Gak dijawab tambah marah, nggak saya jawab. Memang waktu itu guru agama, maaf ya ini terjadi beneran di SD. Zaman saya dulu tahun berapa itu? 70-an itu. Nggak ada guru agama. Guru agama itu diperbantukan dari guru-guru yang agama Kristen. Guru itu guru apa? Guru kolintang enggak salah. Tambah guru kolintang. Karena dia Kristen dijadikan guru agama. Ditanyain mumet. Ngelempar. Ini sampai hari ini terjadi loh saudaraku. Karena sekolah negeri kan ya. Ya sudah. Ya apa gitu. Nah saudara coba, Anda bisa coba. Waktu Yesus, ini kan Adam di mana waktu itu? Di Taman Eden. Taman Eden itu di bumi loh, saudara. Waktu itu belum di sini loh, Bridos. Ya, kalau dihilangin, kalau pakai LCD enak ya, hilangin semua dulu ya. Mulai dari ini kan enggak bisa tak hapus, gambar lagi nanti. Ini agak nggak ada dulu di sini, saudara. Lah waktu turun ke sini, surga kosong. Apakah seperti itu? Allah kita maha hadir. Jadi di sana ada. Kalau anggap aja gini paling gampang. Kalau kita kan berusaha merasiokan kan, oh boy rasio. Yang kebaca tetap di sini panjang gitu, supaya turun gitu. Di bab supaya gak oret-oret aku, bukan oret-oret. Ya, anggap aja lingkupannya itu seperti ini. Sing werna apa ya, aja ireng, abang ae. Apa ijo-ijo. Ini lengkap masih manual beli. Mau dibeli semua ternyata cuma warna ini yang ada, enggak ada meneh ya. Cuman ini aja yang ada. Ini anggap aja lingkupannya seperti ini. Wah, ya kan? Supaya kita ini semampunya kita. Jadi di sana ada, di sini juga ada. Jangkauannya kan gitu. Itu ada ayatnya. Yeremia 23:24. Yeremia 23:24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian. Saudara mau sembunyi kemana? Sembunyi dari Tuhan kemana? Masakan aku tidak melihat dia?
Demikianlah firman Tuhan. Kenapa? Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Tuhan ngomong apa? Aku ini apa? Memenuhi langit dan bumi. Loh, termasuk Yesus loh. Kan firmannya, ya gambarnya Allah ini. Memenuhi langit dan bumi. Mungkin gambarnya kurang pas sih. Kan hapusannya nanti mau. Hilang penghapusnya, oke. Ya memenuhi kan gini, jangkauannya kan sampai, ya inilah, keterbatasan kan, ini kan terbatas banget. Ya sampai di sana, udah. Semampunya kita bayangkan gitu, di sana ada, di sini ada, memenuhi. Lah gitu aja, menjumpai Adam dan Hawa. Di saat mereka jatuh. Terus kita kembali ya, Kejadian 3 tadi, ayatnya sekarang 9 ya. Ketika mereka sembunyi, 8 dulu deh tadi ya. Berjalan-jalan pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu. Kata-kata hari sejuk ini enggak tahu. Waktu saya sering merenungkan ayat ini ya, hari sejuk. Berarti gini, saudaraku. Kenapa harus ditulis hari sejuk? Hari mendung, hari panas, hari apa? Kenapa kok hari sejuk? Ya itu memang tafsir ya, orang bisa kemana-mana ya. Tapi kalau bagi saya, hari saat paling enak ketika hari sejuk itu ngapain, saudaraku? Tidur-tiduran, jalan-jalan, kongko-kongko, ya kan? Kok mulai bareng aku ya, gak ngomong mau nge-grab, tahu tuh tak lewati. Jadi, hari sejuk, itu menggambarkan saat waktu-waktu yang biasanya Adam dan Hawa bersekutu. Ada gambarnya, udah tak tunjukin kamu ya. Itu nanti ya apa caranya bisa divisualisasikan. Bagus loh. Adam dan Hawa lagi bercengkerama dengan gambarnya Yesus waktu itu ya. Karena memang Allah kan tidak kelihatan. Digambarkan dalam pribadi Yesus. Di hari yang sejuk, di taman, ngobrol-ngobrol, lihat apa itu namanya. Jadi ini sebelum jatuh dosa ya, ada air terjun ya. Ada gambar, ada singa sebelahnya. Wah, loh gambarnya, pintar saya. Dalam hari sejuk, mereka, sebenarnya Adam dan Hawa itu punya waktu-waktu khusus. Ada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu yang indah, bercengkerama dengan Tuhan. Hari sejuk, gitu loh. Nah, pada saat biasanya bercengkerama, manusia kan punya waktu. Di sini nggak ada waktu ya. Di luar alam yang tercipta ini nggak ada waktu. Manusia ada waktu kan hari sejuk. Itu menggambarkan ada suatu waktu mereka Adam dan Hawa memiliki persekutuan dengan Allah gitu loh. Pada hari sejuk Allah datang, tapi kali ini beda. Selama ini Adam dan Hawa menyambut dengan hangat, waduh sejuk nih kita kumpul-kumpul. Mereka lari, sembunyi. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Sembunyi, kali ini sembunyi. Biasanya Tuhan datang nyambut hari sejuk, saat-saat yang baik, saat yang indah. Tapi ketika Tuhan datang, mereka sembunyi. Kenapa mereka sembunyi? Enggak, ayat setujunya sebenarnya atasnya. Ini memang agak unik baca malah ayat ke atasnya. Setelah makan buah, apa yang terjadi? Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Karena mereka telanjang. Malu. Kan malu itu. Mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka tahu, waduh mereka telanjang. Wong mereka suami istri aja sendiri malu, waduh telanjang. Apalagi nanti ada Tuhan mau datang, tambah malu. Ini yang menggambarkan bahwa manusia ini kecenderungannya ya, ketika mereka berbuat dosa, ada rasa takut, rasa malu, ada perasaan feeling guilty, berdosa. Dan mereka berusaha bagaimana menghilangkan dosa ini. Perasaan berdosa ini dihilangkan bagaimana. Ya, ketelanjangan mereka berusaha ditutupi, rasa malu itu ditutupi dengan membuat baju dari apa ini? Pohon, dari pohon. Daun, daun-daunan. Inilah baju pertama dibuat. Ya toh, fashion pertama kali ya, sekedar asal-asalan, pohon-pohon, daun-daun pohon sematkan untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ini menggambarkan manusia itu sebenarnya berusaha ketika mereka ngerti berdosa, ngerti bahwa ini salah, saya berbuat dosa, mereka berusaha bagaimana caranya untuk mengurangi rasa dosanya tadi loh, ditutupi dengan banyak hal. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Nanti kan akhirnya daun pohon ara ini diganti dengan apa, saudaraku? Kulit binatang.
Kalau ada kulit binatang berarti ada binatang yang dibunuh kan diambil kulitnya. Masa hidup-hidup diambil kulitnya gini. Ada yang dikorbankan, diambil kulitnya. Untuk dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Itu bicara Yesus. Pengorbanan Yesus. Jadi tanpa Kristus. Makanya kenapa hari Minggu tadi kita ibadah. Memperingati kemenangan dalam Yesus Kristus. Karena melalui inilah dosa kita. Ya, ditutupi dosa kita. Sejauh timur lah gitu. Dari Mazmur itu. Dari barat apa? Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahan. Pelanggaran apa salah? Pelanggaran. Jauh ke dalam tubir engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi. Lah manusia berusaha menutupi dosanya, termasuk salah satunya amal ibadah. Saya pernah ketemu seseorang, jaksa. Saya lagi ngobrol-ngobrol. Dia cerita, jujur Pak. Hampir tidak mungkin kami tidak tanda petik korupsi. Sekarang ada orang kena kasus, terus dia datang kepada kita, dia ngomong fair. Terus dia mohon keluarganya ini diringankan hukumannya. Ya kan secara manusia ya sambil dilihat diringankan, oh bisa diringankan. Terus kadang ngasih gitu loh, dia ngomongnya gitu. Ya akhirnya kan itu baru satu kasus, ada berapa kasus gitu kan. Dan dia meringankan juga ya karena hati nurani katanya. Tapi dapat angpo juga gitu. Lama-lama banyak angponya gitu loh saudaraku. Dan dia bilang saya nggak mau pakai uang ini. Nah, ini caranya dia pikir ya. Itu zaman saya masih belum menikah kayaknya. Saya pernah sharing-sharing sama orang ini. Dia cerita. Akhirnya uang yang banyak itu karena dia tahu ini kayaknya uang panas ini gitu ya. Ya dia bukan seiman dengan kita. Dia akhirnya tetap gunakan uang ini tapi bukan untuk menghidupi keluarganya. Saya nggak mau menghidupi keluarga saya dengan uang korupsi. Waduh. Itu dari gaji saya. Yang ini saya pakai untuk ya semua doa keperluan yang lain gitu. Kan untuk berusaha dan untuk amal juga. Untuk amal, untuk yatim piatu, fakir miskin. Sorry saudaraku. Engkau manusia, dengar. Tuhan enggak butuh uangmu. Kok kasih uang untuk ini, Tuhan enggak butuh. Untuk berbuat ini, untuk ini. Tuhan itu lo bisa berkati ya kepada semua orang. Tanpa uangmu pun Tuhan bisa memberkati. Tanpa uangmu pun gereja ini bisa jalan. Tanpa uang kita, Tuhan itu lo mampu melakukan segala hal. Banyak caranya Tuhan itu. Maaf saudaraku ya. Istri saya ini kan bukan gembala, jangan salah loh ya. Kalau dokter punya istri, istrinya dokter bukan? Ya bukan loh, mau disuntik istrinya dokter, suaminya dokter nggak apa-apa nyuntik Anda, istrinya dokter, bu dokter, panggilnya istrinya, suaminya dokter, pak dokter, istrinya bu dokter, nyuntik Anda bisa konslet, wong bukan dokter kan? Lah istri saya pendeta, gembala, istri saya ibu gembala apa pendeta, belum tentu. Yang terima perpuluhan kan saya, Mas Itra, yang terima apa ya sebagai hamba Tuhan segala macam. Ini saya ngomong gini bukan apa, istri saya berkali-kali terima perpuluhan, sampai heran, kok nggak ke saya, malah ke dia terima berkat. Ini contoh, ada nih. Makanya saya ngomong, Tuhan itu loh bisa buat apa saja, saya sampai heran, orang itu, istri saya ngapain, gitu. Ada orang tuh sering beli, ini pelanggan di rumah makan, di resto kita, depot. Lama-lama kenal, ngerti nyonya ini pelayanan istri saya. Istrinya gembala, terus juga sempat waktu itu nampung banyak lin ya, sebelum anak-anak ini, wah ini apa ini. Itu dari dulu saya, nampung, bimbingan, tergerak. Dan kebetulan jaksa ya, ini jaksa, tapi jaksa yang baik. Itu tiap bulan, kamu ingat nominalnya, nggak bisa disebut ya zaman dulu, itu tiap bulan ngasih perpuluhan. Tahu dari gajinya itu berapa ratus ribuan kelihatan gajinya, zaman dulu itu, tiap bulan. Ini Bu, untuk pelayanan, saya kaget. Hebat banget kamu, orang lapo-lapo, saya khotbah sampai muru-muru, sudah jamaah Tuhan, gak oleh apa-apa, ini gak lapo-lapo, dapat. Yang baru itu berapa kali, sering, malah maaf saya nak sebut ada itu orang ngejar, Bu, mau ngasih, padahal ada saya, kok gak neng aku lewat, ini ada perpuluhan Bu, lulu, haleluya. Terakhir ini dia sering WA sama seseorang, yang lagi ya sharing-sharing lah. Dia ngomongnya konseling bagai itu sharing ngono iku. Cerita masalah rumah tangga apa mau berantak iso anu. Sering ngasih dia saudaraku.
jut loh, bukan ratus jut. Loh, bukan membanggakan, enggak. Bagi saya itu supaya Anda ngerti Tuhan kita itu luar biasa, amin. Lo gak lapo-lapo lo, main sharing-sharing toh sama orang. Berapa kali mau cerai ya, harus jangan dulu gini, terus tak tanya Pak Agung, saya gini. Yang ngomongi saya, dia cuma menyalurkan. Yang dapat transferan dia, ya, sering. Enggak saya tunjukkan lo, dia ini lo siapa gitu loh. Ya cuman saya membandingkan dokter sama bu dokter. Anda disuntik, Anda konseling sama istri saya belum tentu, misalnya istilahnya gitu ya. Dia juga masih belajar, tapi rendah hati ya. Saya lihat dia ini apa adanya gitu loh. Kadang-kadang saya ketawa sendiri, ngomongmu apa ngene. Kok lucu. Kadang tak bener ngene loh, kadang-kadang gitu ya. Loh itu sempat malam-malam tuh suaminya telepon, mau saya terima kok pedot, sinyalnya jelek. Tak pikir ada apa ini. Ternyata terus WA nyonya, besoknya transfer jut gitu ya. Jut. Puji Tuhan. Ini kan cerita ya kayak gitu-gitu tuh hal yang biasa. Makanya Tuhan itu enggak butuh gitu loh uang kita. Ya, Tuhan itu punya segala-galanya. Oh, pendetanya butuh uangnya jemaat. Oh, enggak, saudaraku. Makanya di sini persembahan itu sampai tempatnya terpencil. Ya, beri sampai tangan kanan, memberi tangan kiri, jangan ada yang tahu. Kalau perlu ngasih, jangan ada yang pendetanya, enggak. Semua enggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Amin. Biar Bapamu di surga di tempat yang tersembunyi akan membalasnya. Memang di sini seperti itu, saudara. Mungkin kalau tahu sinode saya dimarahi saya. Kenapa? Bagi saya itu urusan pribadi. Enggak ada ngasih pun Tuhan tetap bisa memberkati. Amin. Itu iman saya, saudara. Tapi saya percaya jemaat di sini, jemaat yang suka memberi. Amin. Itu. Cuman intinya seperti itu, saudara. Jadi jangan karena, maaf saudara, saya enggak mau, jangan sampai Anda, saya harus memberi, terus uang utangan. Duit utang di kayak no gereja. Jangan, sudahlah. Seberapa yang Anda punya, enggak punya pun enggak apa-apa. Saya pernah, saudaraku, pernah dalam keadaan enggak punya uang sama sekali. Ibadah, saya ke gereja. Tuhan, saya enggak bisa kasih uang. Saya berangkat aja koret-koret waktu itu, naik angkot. Sepulang nanti nunut rencana saya. Saya pernah ngalami gitu. Tuhan ampuni, sampai waktu itu ya belum jadi pendeta, saya enggak bisa ngasih uang hari ini. Ya, sorry, waktu itu bahasa lupa, saya sampai doa, saya masih takut waktu itu. Agak malu sama Tuhan, saya enggak bisa kasih uang ya Tuhan. Tapi saya kasih hidup saya aja, ngeles lagi ya. Itu loh, jangan salah ya. Jadi Tuhan itu beda dengan yang kita bayangkan. Jangan kita tutup-tutupi, kita berusaha menutupi dosa kita, membayar dosa kita. Ya, ingat lagunya kan, bukan dengan barang fana, kau menebus membayar dulu. Membayar dosaku, menebus diriku apa? Kayak ngene lali kabeh nek ngene. Menebus diriku apa ya? Song leader lali paling. Dadaan gini lupa kan. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Yang bayar siapa ini? Dengan darah yang mahal. Kalau darah Anda paling hanya bisa untuk donor darah. Tidak bisa bayar dosa. Hanya darah Yesus yang bisa membayar dosa kita. Amin. Darah yang mahal, yang tiada noda dan celah. Lagu itu kan gitu, saudaraku. Tidak bisa mau dibayar dengan amal. Dibayar dengan ibadah. Oh, aku puasa. Oh, aku rajin ke gereja. Bayar dosaku. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa bayar dosa. Hanya Yesus yang bisa membayar dosa ini. Ya nanti kita bahas pastor perjamuan kudus lagi. Tapi intinya ini manusia berusaha untuk membayarnya, mungkin untuk mengurangi rasa bersalah gitu ya. Lah saya cuma mau ngomong di sini, Anda jangan seperti itu. Kalau memberi persembahan untuk mengurangi dosaku lah, mengurangi rasa bersalah, mau pelayanan, jangan. Anda memberi, Anda melayani ke gereja itu karena bersyukur. Katakan 1, 2, 3, bersyukur. Tuhan terima kasih atas anugerah-Mu. Apa yang disyukuri? Anugerah, kebaikan Tuhan, keselamatan, pengampunan dosa, ya kemenangan-Mu, ya, pengorbanan-Mu, disyukuri saudaraku, sehingga aku Kau tebus. Ya seperti itu, disyukuri. Ya ingat ya, jadi beda. Ya, kita beramal ibadah, tetap berbuat baik, tetap memberi, apapun kita kerjakan. Tapi motivasinya bukan untuk
membayar dosa, menutupi dosa, tidak akan bisa. Seperti manusia ini, Adam ini. Akhirnya ayat 8-nya mereka sembunyi, terus Tuhan Allah 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kamu tidak akan bisa. Dosa yang kau buat jadi masalah dalam hidupmu nih. Akibat makan itu kan kematian. Orang sebelum mati itu kan banyak penderitaannya, sakit segala macam, saudara ya, miskin, dengan bersusah payah engkau akan mencari makan. Yang perempuan susah payah mengandung, waduh itu soro kabeh sampai nanti kamu kembali ke tanah. Itu baca nanti. Yang terjadi akibat dosa seperti itu sampai mereka kembali ke tanah. Ya kalau langsung kembali ke tanah, sebelum kembali ke tanah itu banyak penderitaan, ada kutuk di situ. Makanya Tuhan panggil manusia. Ya ini salah satu alasan Tuhan panggil. Bukan dipanggil untuk dimarah-marahi. Coba, apakah dipanggil untuk dimarahi? Di mana engkau? Coba lihat terus. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut." Ya inilah memang akibat dosa, maksudnya jadi takut. "Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Sembunyi, tadi ditutupi, ya, inilah usaha manusia. Ini menggambarkan usaha manusia. Mereka berusaha menyembunyikan dosanya, mereka berusaha menutupi dosanya, lari dari kenyataan, tidak bisa. Jangan lari dari kenyataan, hadapi kenyataan, saudaraku. Amin. Hadapi, datang pada Tuhan gitu loh maksudnya. Apapun yang terjadi, datang sama Tuhan. Datang pada Tuhan, dan Dia akan selesaikan masalah kita. Terus, ayat 11. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Lah, apakah Tuhan tidak tahu di mana Adam sembunyi? Apakah Tuhan tidak tahu kalau mereka makan? Tahu enggak, saudaraku, Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan masih tanya? Pernah mikir enggak? Tuhan mau manusia. Apa sih artinya bertobat itu? Bertobat. Bertobat itu berbalik arah. Menyadari kesalahannya, berubah. Tuhan mau manusia berubah, menyadari iki salah. Makanya ditanya, kamu salah enggak? Lah ini cara didik anak, saudaraku ya. Jangan salah langsung digibeng, buang, tendangan beramat. Ojo sih, jelaskan dulu. Anak kecil enggak tahu, aku dipukul kenapa? Kan belum tahu salah kan dia kadang-kadang kan, ini salah, hati-hati loh orang tua. Tiba-tiba anak berbuat salah, ya memang salah, langsung dieksekusi. Lah anak kan enggak ngerti, salahku apa ya gitu loh. Kaget duluan, jangan ngomong dulu. Ya kan? Tanya dulu, kamu tahu enggak apa salahmu? Kenapa kamu telanjang? Gitu? Apakah engkau karena makan ini? Ditanyai kan? Itu loh maksudnya. Supaya mereka menyadari ini salah. Jadi kalau istilahnya itu setuju, sepakat dengan Tuhan. Jadi bertobat itu Anda sepakat. Katakan sepakat. 1, 2, 3, sepakat bahwa ini salah. Selama Anda tidak sepakat, gak apa-apa kok Tuhan. Bagi Tuhan salah, bagi Anda tidak apa-apa. Ya tidak sepakat. Ki bojone wong, gak apa-apa Tuhan, tapi dia mencintai saya. Loh, gak sepakat, ya sudah jalan terus. Ya apa saudara? Enak loh Tuhan, bisa fly bisa menghilangkan stres saya gitu loh. Tuhan mau ojo rusak bait sucimu. Enggak Tuhan stres, gak sepakat ya jalan terus. Ya apa? Makanya harus sepakat. Saya ini ngerokok saudaraku dulu, ngerokok. Rokok saya kalau saudara mau tahu saudaraku, Wismilak. Itu karena saya cari Wismilak itu kan bahasa Inggris dari wish. Doakan aku sukses, harapan sukses. Makanya saya enggak sekedar beli rokok gitu ya. Masih ada enggak sekarang itu? Masih ada kan? Dulu rokok saya itu. Sampai saya setelah ngerti firman Tuhan, tubuhmu adalah bait Allah. Saya sepakat iya. Di mana roh Allah tinggal, jangan dirusak tubuh ini. Memang itu konteksnya percabulan. Tapi kan itu untuk banyak hal juga bisa dipakai. Kalau cuma dibatasi gitu kan, banyak hal yang bisa merusak tubuh kita. Akhirnya saya sadar tubuh ini mau dipakai Tuhan. Mau melayani Tuhan. Kalau saya rusak, wah nggak pada tempatnya. Sepakat gitu loh, sepakat Gung, sepakat Tuhan. Berhenti. Lah banyak orang berhenti sedikit-sedikit, wah, tidak bisa. Saya langsung ketika sadar, saya harus bertobat. Itu saudaraku. Makanya perlu ditanya sama Tuhan. Nanti Tuhan tanya loh, apa saja yang Anda lakukan? Iki sik mbok lakukan ta? Enak ya Tuhan. Gak sepakat ya, gak mandek gitu. Terus 12. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Ya ini sering dikotbahkan pendeta-pendeta, ini menggambarkan suami istri ini sering gitu, nggak akur lah ya, saling menyalahkan.
Ketika salah, ini siapa? Gara-gara ini loh Tuhan istriku ini loh. Ya gitu itu ya. Sudah konseling pernikahan itu, apa Mas Yakub sama anu ya, diajarin ini juga loh. Gak boleh saling menyalahkan, ini contoh yang salah gitu ya. Loh, masalah gini loh, ini loh perempuan itu loh yang memberi pohon itu, apa, memberi dari apa itu, memberi dari buah pohon itu. Bukan makan pohon ya, makan buah pohon itu padaku. Loh sekarang kalau nggak mau makan kan bisa gitu loh. Kenapa harus nyalakan loh? Kalau dikasih nggak mau kan nggak masalah itu. Jadi itulah, yaitu gambaran laki-laki lah. Kalau ada apa-apa nyalakan perempuan gitu ya. Sini loh, coba istriku ini, wah gitu. Nggak boleh ya. Oke, tahu nggak bahas itu. Terus 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan Tapi Tuhan itu luar biasa. Terus oke lah, nyalakan perempuan. Dilihat, tanya perempuannya. Diurut. Lalu tanya perempuan itu. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu. Ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan. Wah, perempuannya nggak mau disalahkan. Ini untung nggak nyalakan suaminya. Ngapain dia mau? Wis langsung kepada pokoknya. Ini loh, ular ini loh yang memperdayakan aku. Maka aku makan. Kalau ular ditanya juga, lah salahnya mau diperdaya. Saudara kalau nyalakan iblis percuma. Kenapa kamu berbuat dosa? Aduh Tuhan, iblis itu loh Tuhan goda aku loh. Kok mau digoda? Kita kalau itu saling salah menyalahkan tidak akan selesai. Ya. Tapi Tuhan itu saya lihat luar biasa. Menyelesaikannya itu lihat. Terus iblis disikat dulu. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ya, apakah ular makan tanah? Ini kan bahasa kiasan. Tanah itu, ini tafsir memang sih. Terserah orang, tafsir itu kan boleh diterima, boleh enggak. Kalau saudara kayaknya cocok terima, enggak ya enggak apa-apa. Kayak saya sih gitu aja sih, daripada eker-ekeran, tafsirnya salah loh. Kalau bisa diterima sih enggak masalah. Coba, ini sekarang logika kita ya. Ini kan dengan debu tanah, kalau menjalar memang ya akhirnya berarti ada yang menafsirkan dulu berarti masih berjalan. Itu terserah lah, atau akhirnya sementing sekarang menjalar itu, entah dulu ngawang, entah dulu apa pakai kaki, gak ngurus. Yang penting akhirnya menjalar. Tapi masalah dan debu tanah kau akan makan, kau makan seumur hidupmu. Apakah benar ular makan debu tanah, makan tanah? Kan enggak. Ini gambaran apa sih yang masih debu tanah? Ada tafsir juga bagus ini. Manusia diciptakan dari apa? Debu tanah. Jadi makanannya iblis apa? Terus batu makan dicaplok. Oh, itu film horor. Aku dipangan dikerakoti iblis. Enggak. Ini menggambarkan sasarannya itu loh ya. Makanya kita tidak bisa selalu menafsirkan secara harafiah kayak tadi. Ketika Allah menjumpai manusia, lu kok jatuh? Dia ketenggengen, dibetulin. Ya, ketika Allah menjumpai manusia, terus surga kosong, kan tidak seperti itu. Ada hal-hal yang memang harus kita mengerti lebih dalam. Ini bicara, nah nanti tahunya dari ayat 15 ini coba. Jadi makanannya iblis itu manusia, saudaraku. Ya. Sasarannya iblis itu saudara dan saya. Ya, lihat. Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Nah, tafsir ini bisa diterima karena ayat yang dekat dengan ayat itu menjelaskan itu. Bicara sasaran, bicara ada permusuhan, akan ada permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara engkau. Wah, ularnya mana nih? Tidak ada yang masih enggak kepikiran. Ada ular. Wah, sudah siap. Tolong, ada. Benar, ada ular. Waduh, saya siap hebat ya. Saya belum ngomong pada waktu itu. Tempelin ya. Saya nempel. Ya, antara engkau dan perempuan. Ini perempuan ya. Ini kelihatan ya gambar perempuan saudaraku ya. Ini kan kelihatan ada roknya ya. Ini yang laki, yang perempuan. Nah ini coba saudara kalau teliti baca ayat ini keren saudaraku. Nah, terima kasih Mas Immanuel. Ini ularnya ya. Akan ada permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau ular ini ya dan perempuan ini kok enggak wong lanang ya. Antara engkau ada ini jadi baca Alkitab tuh dimengerti benar-benar saudara ya. Antara engkau dan perempuan ini ya. Perempuan ini siapa yang dimaksud? Hawa. Terus antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu ini punya keturunan, Bu. Dan keturunannya perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah, sebentar pelan ya.
akan ada permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, turunan ular ini dan keturunannya, ya, keturunan perempuan ini. Terus anak-anaknya. Ya karena kenapa? Karena yang melahirkan itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ada yang gambarkan manusia yang dilahirkan ini loh. Akan ada permusuhan antara yang dilahirkan oleh ular ini, si jahat. Saya pernah khotbah itu ya. Tentang si jahat. Jadi apa yang dimaksud keturunan ular? Keturunan si jahat. Yang pertama kali disebut keturunan si jahat itu siapa? Manusia yang pertama kali disebut keturunannya ular. Orang Farisi, Saduki. Yang pertama kali, bukan. Ya termasuk orang Farisi Saduki zaman Yesus itu. Kain. Ya, itu kan manusia pertama, termasuk pertama. Itu disebut keturunannya ular, keturunan si jahat. Nah nanti saya khotbah itu ya. Akan ada permusuhan. Ya, terbukti Kain kan bunuh Habel juga. Ya, kelihatan kan. Makanya baca Alkitab itu seperti itu. Keturunanmu dan keturunannya. Terus keturunannya akan meremukkan keturunannya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Akan meremukkan kepalamu. Ini agak ke bawah berarti. Nah, kepalanya. Keturunannya ya, sorry. Ini mumpung ada satu lagi. Mas, ini aja kita ngerti yang dimaksud Tuhan Yesus. Mana gambar Yesus manusia tadi? Kenapa? Ini nubuatan tentang Yesus. Inilah nubuatan pertama kali tentang Yesus mati di kayu salib. Keturunannya, perempuan ini. Manusia yang akan, manusia akan meremukkan kepala. Ya, kepala, saya lihat injek ini. Kalau zamannya dulu, sama juga Pak Yusuf BS ya, gambar-gambar. Ya, bagus pinter itu gambar. Saya tidak bisa gambar, makanya pakai gambar tak tempel. Keturunannya, ya turunan ini akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan... kepalamu. Ya, keturunannya, turunan perempuan ini kan, akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Engkau akan meremukkan tumitnya, dicatek lah. Itu gambaran Yesus di kayu salib kan, tumitnya remuk, paku, kayu salib. Nah ini gambaran, ini sudah ada nubuatan. Kalau gitu yang menyelesaikan dosa siapa? Yang menyelesaikan kerumitan ini tadi akibat, salah menyalahkan dosa. Dan nanti ada akibat dosa ada, ini Yesus itu. Ya kan, ini nubuatan pertama tentang Yesus. Terus 16 barulah terjadi. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada... Kita kembali ke 15 ya, supaya Anda lebih paham lagi tentang ini. Coba. Keturunanmu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, engkau, bukan keturunannya ya, engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya ular ini dan keturunan perempuan ini, manusia pada umumnya. Terus keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah, keturunannya Yesus ini akan meremukkan kepalamu. Nah, jadi keturunan perempuan ini kan yang gini, yang bermusuhan ini antara perempuan ini dengan iblis, ular. Tapi yang meremukkan kepalanya ular itu keturunan perempuan ini. Bukan perempuan ini loh ya, keturunannya. Keturunannya kan ada mulai Kain, Habel. Kain malah jadi turunan si jahat secara rohani. Kan. Habel dibunuh, ada Set, semua Abraham manusia, nggak ada kan yang akhirnya sampai zamannya Yesus datang. Ya, coba zaman itu kan dibuktikan. Siapa nabi yang pernah ngusir setan? Cari cerita apapun, cerita di Alkitab atau kitabnya yang lain. Ada enggak yang ngusir setan sedemikian rupa seperti Tuhan Yesus? Ada enggak? Enggak ada. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan ayatnya. Waktu setan lihat Yesus sudah sampai tunduk-tunduk, takut. Ya, karena ngerti ini anak Allah yang berkuasa. Jadi waktu jadi manusia, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Ya, kepalanya ular, bukan keturunan-keturunannya, kepalanya ular. Bicara iblis kan. Ya, dan kau akan meremukkan tumitnya. Ya, ada pergumulan, peperangan, pergulatan di kayu salib. Ya, melalui kematiannya kan sudah sering khotbahkan Ibrani 2:14. Iblis Yesus Kristus memunahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ibrani 2:14 ya. Oke, lanjut ayat 16. Sekarang cepat kita tutup tentang apa yang terjadi setelah jatuh dosa. Makanya Allah kenapa perlu datang? Firman-Nya kepada perempuan itu,
Susah payahmu waktu mengandung akan kebuat sangat banyak, dan kesakitan engkau akan dan dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ya, terus nggak usah ya itu pokoknya penderitaan. Yang itu kan bicara tentang penderitaan. Wanita menjadi menderita, ya dalam melahirkan, mengurus dalam kehidupan di dunia ini. Intinya maaf ya, sekarang sampai muncul emansipasi karena perempuan merasa tidak adil, kok kayaknya kok kalah sama pria, akhirnya muncul itu kan hal emansipasi wanita, mereka kepingin harusnya nggak seperti ini gitu loh. Memang laki-laki dan perempuan itu sederajat, saudara. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu sederajat. Tetapi karena akibat dosa, seolah-olah kan lihat para wanita ini yang menjadi seperti menjadi ya seperti seolah-olah tanda petik direndahkan gitu loh. Ya, tanda petik ya. Dan terjadilah sampai sekarang ini. Yang lihat, yang ada nggak human trafficking itu, penjualan yang dijual itu bapak-bapak atau perempuan-perempuan? Gak payu bapak-bapak, Pak Petrus dijual. Kadang mau beli masih manual, wah ini ngopeni larang ini mangannya akeh. Ya penjualan manusia itu loh, yang dijual kan perempuan-perempuan biasanya. Ya kayak laki-laki kayak kita gini yo nggak laku saudara. Siapa mau beli? Zaman dulu, zaman seperti itu ya. Itu kan ngalami itulah akibat dosa. Sehingga cerita itu banyak kalau kemana-mana gak ada waktu. Oke, lalu firman-Nya yang pada manusia itu kepada Adam. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya dari tanah. Terkutuk, perhatikan baik, terkutuklah tanah karena engkau, karena dosanya Adam. Dan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari mana? Manusia mencari rezeki dari mana? Dari tanah. Tanahnya tadi diapain? Terkutuk karena apa? Dosanya Adam, dosa manusia, terkutuk. Tapi dari situ engkau harus, ini kan susah payah. Terus 18, lanjutannya? 18. Sorry, 17 kan? 18 berarti. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan. Ya Pak, suruh menghasilkan tanah dari susah payah. Kamu harus hidup dari tanah itu sudah dikutuk karena dosamu. Terkutuk karena kamu berbuat dosa, tapi dari situlah kamu harus makan, hidup dari situ. Dan hasilnya semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Oh oke. Di dunia ini banyak orang kaya. Ya, yang kena kasus timah itu kok ya Kristen dihujat sana sini. Bukan berarti yang agama lain kan juga ada. Jadi kebetulan Kristen gitu ya, cocok Tapi itulah menggambarkan manusia itu orang mau menghasilkan apapun loh Pak, bisa kaya bukti ini bukan semak duri. Akhirnya semak duri juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Terus apa? Ku tinggal semua pada akhirnya semak duri nih. Saat ku kembali ke Firdaus, bawa ke surga itu ya. Semak duri. Mobilnya Pak Petrus semak duri. Dalam ukuran rohani. Harusnya lihat gitu. Saya berapa kali itu karena mau dapat cairan Mas juga. Itu lihat mobil baru-baru, wah kepingin ini sampai hati saya. Kok niku lho, utang durung lunas pengen beli mobil lagi. Istri saya, yo HP, wah katut iki. Coba terus saya satu kali, guys Tuhan, cukup bersyukurlah punya Avanza itu, gak apa-apa lah lumayan. Ya, sapi ya. Itu kan Mas juga ya. 2 kali lipat ya. Oh, berkati hamba Tuhan lah. Kalau mau kawin kok tuku mobil gitu. Aku tuh ini bercanda. Jadi kadang lihat gitu sampai diingatkan Tuhan, apa sih kamu? Ya sudah ingat. Loh, padahal orang beli mobil yang tidak salah, tidak berdosa. Ini cuman, ini loh kalau kita sama Tuhan deket itu gitu. Ada, gitu loh, diingetin gitu loh. Untuk apa, untuk ini. Gereja mulu, bangunan sih sengapi, jemaatan. Oh iya, ampuni Tuhan. Orang punya pikiran gitu. Duit gak apa kayak untuk yang lain. Ini mau memperbaiki sound system aja. Oh iya, bisa. Itu semak duri, rumput duri yang dihasilkannya bagimu. Coba Anda bisa nggak lihat
kemewahan-kemewahan dunia ini. Itu sampah. Paulus nulisnya sampah ya. Itu semua itu sampah bagiku. Apakah Anda masih tertarik dengan sampah-sampah itu? Apakah hanya karena rumah mewah, mobil mewah, harta yang melimpah Anda meninggalkan Yesus? Padahal seharusnya itu semak duri, itu rumput, itu sampah bagi Paulus. Semua itu sampah bagiku. Paulus ini orang kaya loh, Sanhedrin itu seperti anggota dewan yang terhormat. Dia tinggal semuanya itu demi Yesus. Jangan sampai terbalik sekarang ini. Kita tinggalkan Yesus demi semua itu. Wong ganteng, sampah, percaya nggak saudaraku? Loh, ini kan hal yang di dunia ini, manusia itu dari mana? Tanah yang dihasilkan dari tanah kan, ini manusia juga. Demi orang, orang ganteng, orang cantik. Cantiknya seberapa sih? Gantengnya seberapa sih harus tinggalkan Yesus? Coba lihat wong ganteng, sampah kamu. Jangan ngomong saya sampah ya karena saya ganteng ya saudara ya. Wah, nggak boleh ini, GR banget ini. Saudara kalau lihat orang ganteng, orang cantik, ayo ya itu yang di depot itu apa? Fandi ini. Wah, kalau cantik didatangi saudaraku. Pesan apa Mbak? Kalau jelek nggak mau saudaraku. Nakal itu. Kemarin ada Heru, malah Heru yang suruh yang jelek-jelek, yang cantik didatangi. Hah? Nggak boleh. Ya. Kalau lihat orang cantik, orang cakep, coba belajar ngomong. Kamu apa? Ayo, kamu apa? Sampah. Kamu semak duri. Kamu rumput yang bergoyang. Rumput duri yang dihasilkan bagimu. Kadang-kadang kita silau dengan hal yang di dunia ini. Jangan, saudara. Hanya Yesus saja ya, yang termanis bagiku. Itu lagu lama ya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Lagu lama-lama itu bagus Pak ya. Buat kata-katanya. Waku. Buat Yesus yang coba jangan. Jono yang termanis. Siti yang tercantik. Was. Kamu. Fandi ya. Jangan Siti. Doakan dia ya. Dikejar-kejar tapi pakai doakan. Gimana pastor? Ya kalau kamu bisa bawa ya, gak apa-apa. Jangan kamu yang kebawa. Siti Yesus ditinggal. Kamu ini. Siti di padang dan tumbuh-tumbuhan di padang kan jadi makananmu. Terakhir 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Dengan berpeluh itu apa saudara? Keringat. Saya keringetan ini. Khotbah sampai keringetan. Ya karena enggak tahu AC-nya tadi salah nyetelnya. Dengan berpeluh kau akan mencari makananmu. Wah, kita ya juga jualan ya Lin ya. Kemarin main ke depot ya. Wah, dimarah-marah orang itu belum yang lain kan datang sabar. Orang baru datang sudah jadi loh. Yo. Baru WA ini simsalabim. Saya kalau emosi Bu, nggak jadi nggak apa-apa, saya sudah tahun-tahun. Itu kemarin kan ya, liburan gini ramenya, seorang nggak sabar kayak kalap semua tuh. Tuhan berikan kasih-Mu Tuhan. Ya mencari dengan berpeluh. Mas juga ya anak ya kerjanya nggak berpeluh ya, cuma duduk nunggu toko ya, toko gitar ya, berpeluh nggak Mas juga? Pas kulaan ya berpeluh ya. Wong ini loh enak uangnya banyak saudara ya. Utang dikit ditagih saudara saya. Pendeta ditagih nih. Enggak bercanda. Dengan berpeluh kau akan mencari, ya intinya susah payah lah ya. Untuk dapat makan itu sampai, tapi itu akhirnya apa ya? Alkitab juga memberikan pengertian yang benar ya. Kalau orang orang yang tidak bekerja jangan makan. Itu jadi prinsip. Orang yang tidak bekerja jangan makan. Jadi kalau orang mau makan harus bekerja. Orang kalau makan tidak bekerja itu namanya apa? Orang makan punya hasil tapi tidak bekerja itu namanya apa? Mencuri loh, mencuri kan bekerja Pak, gundulmu mencuri bekerja. Itu ngambil kerjaannya orang itu. Ngemis itu uangnya orang diminta, cuma cara halus ya toh. Kalau mencuri ya
Kerjaan. Ini berpeluh Pak, mencuri itu bukan, itu ngambil hasil kerjanya orang, kerja yang benar itu loh ya. Dengan berpeluh kau akan cari makananmu sampai, baca lagi. Engkau kembali lagi menjadi tanah. Lihat saudaraku, diciptakan dari tanah, nanti kembali kepada tanah. Sebelum kembali kepada tanah, harus bersusah payah. Itu akibat dosa tadi loh. Akibat dosa. Sudah akibat dosa membawa kutuk, ada permusuhan dengan iblis. Kamu jadi santapannya iblis nanti. Makanannya jadi debu tanah kan makannya iblis tadi. Sasarannya. Ada permusuhan. Ya, ada permusuhan. Kepalanya diremukkan tapi tumitmu dicatek. Itu gambaran Yesus. Tapi kita juga anak-anaknya ngalami perperangan dengan, nanti kita akan khotbah juga ngajarin tentang peperangan rohani. Ya, tapi nggak usah khawatir kok ya apa itu enggak. Saya kalau ngajarin enggak menakutkan kok. Ya, justru kita semakin waspada, sadar ya, untuk berhati-hati melawan iblis. Karena sampai engkau kembali lagi menjadi tanah karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu Mas Heru ya ditanya, Pak kremasi boleh ya, semacam ini dewe ya. Ada Alkitab nyuruh, kalau kamu mati bakarlah. Gitu. Kalau mati kembali ke debu kamu, kembali ke tanah. Cuma terjemahnya bukan debu, ke tanah. Ya, lupa dibakar kan jadi debu, abu itu. Kenapa kok kalau kita mati harus, itu tandanya kita percaya, saya diciptakan dari tanah, saya bukan dari api. Saya diciptakan dari tanah, kembali ke tanah. Dan ingat, maaf kalau saya loh ya, dikremasi, dibakar, itu kan tanda, api itu lambang penghukuman. Saudara. Itu nanti hari yang terakhir, Hades, iblis semua dilempar ke api. Kalau kita percaya dari debu tanah, kembali ke tanah lagi saya. Itu loh ya, kenapa dikubur ya. Kamu jangan, kan Bali ya, dibuang ke laut ya, jangan mau, enggak kan. Kamu sudah percaya Yesus soalnya kan ya. Sudah percaya Yesus soalnya, lain dari Bali, luar biasa ya kesaksiannya ini. Oke, sampai di sini ya, jadi Allah, ini baru Adam, banyak nanti, ada Henok, ada Nuh. Nanti kita lihat satu persatu aja ya, biar enak. Kalau terlalu dirangkum, terlalu kejauhan nanti. Dengan Adam aja, lihat. Allah menjumpai. Yang menjumpai, inilah. Ya, Allah menjumpai manusia. Adam itu artinya manusia juga. Dan ini tadi nubuatan, ini belum lahir memang ya, nubuatan untuk adanya salib. Ya, ini adalah gambaran salib. Ada pergumulan di salib. Dan minggu ini kita rayakan salib yang kosong. Makanya Kristen itu salibnya ayo yang pakai kalung salib enggak apa-apa. Kamu pakai kalung salib. Jangan ganti gak apa-apa. Tapi jangan ada Yesus yang tersalib sudah bangkit. Ngono lho, gak apa-apa kosong. Kita hari Minggu itu rayakan salib, ini gak ono salib ya. Salib yang kosong. Hari Minggu kita rayakan apa? Salib yang kosong. Yesus yang bangkit. Salib kubur yang kosong. Kubur yang kosong, salib yang Yesus bangkit dari kematian. Yang kita rayakan, salib. Ada pergulatan dengan dosa, dengan iblis, dengan kutuk. Selesai di situ nanti. Oke ya, itu nanti kalau perjamuan kudus saja kita bahas lagi. Sampai di sini inilah Allah yang kita sembah. Di dalam Yesus Kristus, makanya Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Bahkan ketika jadi manusia nanti akan ada sampai ke sana kita akan. Nanti minggu depan kayaknya Henok berarti ya, habis Adam Henok. Kita akan lihat, mungkin Henok sama Nuh ini kan jaraknya dekat, bisa dibahas bersamaan. Oke, kita akan akhiri ibadah kita, nanti sudah disiapin baju baptisnya ya. Nanti, oke 3.